warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonia Diatri Laliwea dengan NIM 25115000022 dari kelas D1 Sains Aktuaria. Di sini saya akan membahas salah satu isu kewarganegaraan yang paling mendesak yang berkaitan langsung dengan ilmu aktuaria, yaitu isu krisis dana pensiun warga negara Indonesia. Bayangkan, kamu sudah bekerja keras selama 30 tahun, setiap hari bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang malam. Lalu, tiba saatnya kamu pensiun dan kamu sadar tidak ada dana yang menunggumu, tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan. Inilah kenyataan yang dihadapi lebih dari 121 juta pekerja di Indonesia kali ini. Mari kita mulai dengan data. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2024, Indonesia memiliki 144,6 juta pekerja. Dari jumlah itu, hanya 23,6 juta orang atau 16,3% yang terdaftar dalam program pensiun wajib. Artinya, 121 pekerja, hampir 84% tidak memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Sekarang, bandingkan dengan aset dana pensiun kita. Saat ini, total aset program pensiun Indonesia sekitar 1,509 juta triliun atau hanya 6,8% dari produk domestik bruto. Sementara negara-negara OECD rata-rata memiliki aset pensiun di atas 50% dari PDB. Beberapa negara seperti Belanda dan Denmark bahkan mencapai lebih dari 150%. Kita jauh tertinggal, dan ini bukan masalah biasa. Ini adalah masalah hak warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan hari tua yang layak, namun sistem kita belum mampu mewujudkan hak itu. Pemerintah sebenarnya sudah menyadari krisis ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045. Pemerintah menetapkan target yang sangat ambisius, yaitu rasio aset dana pensiun harus mencapai 60% dari PDB pada tahun 2045. Sekarang, kita di angka 6,8%. Target kita 60%. Artinya dalam waktu 20 tahun, aset dana pensiun nasional harus tumbuh hampir 9 kali lipat. Apakah ini mungkin? Mungkin, tapi hanya jika ada strategi yang tepat, kebijakan yang kuat, dan yang paling penting, perhitungan aktuaria yang akurat dan berkelanjutan. Tanpa fondasi aktuaria yang solid, target ini hanya akan menjadi angka di atas kertas. Disinilah aktuaria masuk sebagai jawaban. Pertama, masalah resiko longevity. Seiring meningkatnya usia harapan hidup, dana pensiun harus mampu menanggung manfaat untuk jangka waktu yang lebih panjang dari perkiraan semula. Aktuaris bertugas memodelkan resiko ini, menghitung berapa lama rata-rata peserta akan hidup setelah pensiun dan berapa dana yang dibutuhkan. Kedua, masalah gap pendanaan. Dengan hanya 16% pekerja yang terdaftar, basis iuran yang masuk ke sistem pensiun sangat kecil. Aktuaris harus menghitung berapa iuran minimal yang dibutuhkan agar dana pensiun tetap solven dalam jangka panjang. Ketiga, masalah desain sistem. Tidak semua pekerja memiliki profil resiko yang sama. Pekerja muda berbeda dan pekerja tua.
Pekerja formal berbeda dengan pekerja informal. Aktuaris merancang sistem yang adil dan berkelanjutan untuk semua segmen warga negara. Keempat, proyeksi jangka panjang untuk mencapai target 60% di 2045 dibutuhkan model proyeksi makro yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan demografis, dan kebijakan fiskal. Semua ini adalah domain dari ilmu aktuaria. Krisis dana pensiun bukan sekedar masalah keuangan. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. 121 juta pekerja menunggu sistem yang melindungi mereka. Target 60% di tahun 2045 menunggu strategis yang mewujudkan. Dan seluruh perjalanan ini membutuhkan satu hal yang tidak bisa digantikan, yaitu aktuaris. Karena di balik setiap angka dalam sistem pensiun, ada jutaan warga negara yang mengandalkan ketepatan perhitungan. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.